Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa idza qul'an fastaghfirullah wa ansitu ala turhamun. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sama-sama kita panjatkan puja-puji hanya milik Allah. Setelah insya Allah memberikan kita kesehatan dan waktu, dan yang tak kalah pentingnya adalah kesadaran dalam diri Bapak Ibu sekalian. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh Nabi Allah, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotbah Nabi penutup para nabi. Insya Allah juga semoga salawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh penduduknya, termasuk kita di dalamnya dan anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, kami ingin menyampaikan yang dulu tentang masalah haji ya, jadi berhubungan dengan surat Al-Imran 59-61. Jadi ayat ini sebetulnya ada hubungannya dengan Nabi Adam, ya, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim, tapi berhubungan juga tentang pendirian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, ya, di bulan yang lalu kami menyampaikan surat 359. 359 ya, maaf. 359 juga. Inna matal Isa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna matal Isa 'inda wa kamatil adam. Qala Allahu min turab, maqala lahu min fayakun. Ini bahwa sesungguhnya, ya, ini ingin bahas masalah Nabi Adam. Dan sudah bisa yang berhubungan dengan Fatiha dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ayat tersebut nyatakan bahwa Allah menjelaskan sesungguhnya permisalan Isa pada sisi Allah itu adalah seperti Adam. Ini sering disampaikan, tapi banyak kontroversi ya Pak. Jadi ibu sekalian, bapak ibu sekalian, masih kontroversi tentang manusia pertama di alam semesta raya. Kita nyebutnya alam semesta raya. Jadi apakah Adam itu manusia pertama? Apakah ada manusia sebelumnya? Nah, yang diyakini oleh kebanyakan manusia bahwa Nabi Adam itu diciptakan Allah dari tanah liat ya, yang dibentuk kemudian diturunkan ke bumi beserta istrinya. Dan cerita gitu ya. Untuk ceritanya Nabi Adam dibuat dari bentuk tanah liat, kemudian dibentuk dan diturunkan. Kemudian sebelumnya juga Nabi Adam diturunkan dari surga. Dan cerita Nabi Adam dibelah tubuhnya, kemudian diambil tulang rusuknya untuk dijadikan istrinya, seperti itu ya. Jadi ini semuanya adalah cerita yang mungkin ya, itu doktrin dari, kalau kita lihat ada di Bible
Kita bukan Injil menyebutkan the Bible di kitab Genesis atau Perjanjian, kitab Perjanjian, kitab Genesis. Nah, kalau kita meyakini Allah menurunkan Al-Quran, tidak mungkin ada kesalahan ya. Sebut dalam surat Al-Kahfi 18 dari 1, kemudian 39, Az-Zumar 28 itu bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu tidak mungkin kesalahan. Jelas gitu. Surat 18 dari 1 ya. Kita yakin aja 39 28 bahwa Al-Quran tersebut tidak mungkin ada iwaj ataupun temukan kesalahan. Itu saja, kita yakin itu saja. Tersebut dalam surat 3 dari 59, Inna masalah Isa inda Allah kamasali, ada bahwa penciptaan Adam itu sama dengan Isa. Isa sama dengan Adam, permisalannya. Yang mana Allah menciptakan kedua-duanya itu dari Turah. Jadi kita harus mengerti arti Turah itu apa nanti ya. Kemudian masalah nafsu itu apa? Kemudian masalah pilih itu bagaimana? Ini Turah dulu aja. Turah. Kita sebutkan aja Turah dulu. Cuma kalau lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadi maka jadilah dia. Bapak-bapak Ibu sekalian, rahimahullah, kami ingin menerangkan itu secara biar gampang, Pak. Saya buat diagram. Diagramnya itu nanti kita bisa mengerti arti sesungguhnya. Kita bagi jadi 3 pengertian yang tadi sudah disampaikan saya, yaitu tentang Turah. Nah, ini Turah ya Pak ya. Turah 359. Kalau sini saya awali dari istilah tim. Kemudian Turah, kemudian saya menjelaskan istilah nafsu. Ini kalau sudah dijelaskan secara detail, secara jeli, kita tidak akan bisa menangkap apa yang sesungguhnya terjadi, yang jadi kontroversi kebanyakan umat. Dan kalau sama kita mengatakan demikian, meyakini bahwa Nabi Adam itu dari tanah liat dibentuk oleh bin salabin, jadi nah itu tidak sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami menyampaikan tentang istilah tim dulu. Tersebut dalam surat 3:49. Kita buka sama-sama. Ayatnya agak panjang, Pak. Tapi detailnya demikian. Surat 3 tadi sama juga ya, dari 3:59 ke 49, cuma beda 10 ayat. Alhamdulillah masyarakat wajib warasulat ila bani Israel. Kami pergi buku di ayat Rabbikum anni akhluqu lakum natini kahayatin qalbi wa abudu bihi fa yakunu khairan billah. Wa kuntu aqma wal abros wa hil mauta billah wa nabiyyun bakum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum nabi dari ayat la'allakum lakum kuntum. Ini kita potong saja ya ayatnya untuk istilah tim. Ada istilah tim yang dilarang. Rasulullah dan Rasul kepada Bani Israel. Jadi ayat sebelumnya katakan bahwa Nabi Isa itu sebagai Rasul, bukan Tuhan ya, Rasul. Ya, Rasul. Rasul belum tentu Nabi. Nabi sudah pasti Rasul. Nabi Isa Rasul dan Nabi dan Rasul.
Kepada siapa? Bani Israil. Jadi penyampaian apa yang disampaikan Nabi Isa itu disampaikan pada Bani Israil, bahwa sebelum aku datang kepadamu dengan ayat, ya, yaitu aku ciptakan untukmu, menyatakan aku ciptakan untukmu dari tim, bahwa manusia itu dan makhluk hidup semuanya itu semuanya dari tim. Seperti apakah hati kau ini? Seperti bentuk burung. Jadi Allah memberikan ayat, kalau dalam bahasa umumnya itu mukjizat atau miracle, bahwa Nabi Isa bisa memberikan percontohan pada Bani Israil bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwa dibentuklah dari tim, ya Allah turunkan. Ini sebenarnya tim dulu ya, turunkan dengan bentuk tim yang bisa menjadi bentuk burung. Kalau burung itu kan bisa berterbang. Jadi tim itu adalah sesuatu yang bisa terbang, meluncur. Nanti di ayat yang juga ada. Kemudian bisa hidup, yaitu diberi apa-apaan untuk pilih payakun. Pak Uhud yaitu dihembuskan, ya, ditiupkan oleh Allah, yaitu ruh. Tapi supaya dengan ilmu Allah, dengan izin Allah. Kalau tidak dengan izin Allah, tidak akan bisa. Kita potong ayat ini jadi istilah tim. Jadi tim itu adalah sesuatu yang bisa sesuatu yang meluncur atau terbang seperti burung. Nah, hadits qaul aku pilih banyak orang di kita. Kemudian istilah tim yang lain, Pak. Jadi kalau diartikan kebanyakan, mohon maaf, itu apa tim? Cari tanah ya. Dari tanah. Iya. Gak apa-apa kalau saya menyebutkan tim dulu ya. Nanti biar ketemu masalah atau istilah-istilahnya. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk bahwa tim itu kahayatit toiri, yaitu sebentuk burung atau meluncur atau terbang. Ini diperjelas lagi dengan surat tentang berhubungan dengan Nabi Lut dan umatnya yang menjadi meteor atau sesuatu yang meluncur. Ya. Tersebut dalam surat 51, monggo dibuka surat 51. Bisa kelihatan ya Pak Ibu semuanya? Ini Nabi Isa ya. Ini Isa kepada umatnya memberikan contoh kekuasaan Allah, yaitu Allah memberikan petunjuk tentang kejadian seekor burung. Kemudian Nabi Lut surat 51 dari 33 ke 4. Surat 51 ya, 33 34. Ini tentang kejadian Nabi Lut, pertandaan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Linursila 'alaihim hijaratan min tin. Ada kata-kata tin ya. Agar kami kirim atas mereka batu-batu dari tin. Kalau diartikan tin apa? Bapak Ibu sekalian di terjemahan 51:33. Gitu aja ya. Kemudian selanjutnya yang musawaman indarobika lil musrifin, yang tersedia pada Tuhanmu untuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi pada waktu itu Nabi Lut ya sudah memperingatkan pada kaumnya untuk tidak melanggar dari hukum Allah, yaitu tentang
pernikahan, tapi mereka malah melampaui batas dengan pernikahan sesama jenis. Ya, Allah kirimkan yaitu batu-batu meteor, dihujani mereka dengan batu-batu yang sangat panas, ya. Itu batu meteor. Punya musawamah sudah tersedia, di mana bahwa batu-batu meteor itu atau meteoritis itu sudah tersedia di antara Mars dan Jupiter, ya. Makanya bentuk planet Mars itu bopek-bopek ataupun bulan dan bopek-bopek karena tidak ada atmosfer, dan tersedia untuk menghujani entah diri kita ataukah planet di bawah kita, yaitu planet Merkurius atau Venus. Lagi bulan sudah sering terjadi musawamah. Ajar kalian untuk siapa orang yang melampaui batas, makanya Allah sudah menyediakan bagi orang yang melampaui batas itu akan disediakan apa? Sisanya itu dari batu meteor. Jadi kita hati-hati kalau kita melanggar janji Allah, ya akan terjadi juga kepada seperti halnya Allah contohkan kaumnya Nabi Lut. Hanya semuanya itu sudah secara hukum kausalitasnya, Pak, sudah ada, Pak. Jadi kita harus hati-hati. Kemudian istilah tim juga ada pada zamannya Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini mengejek, ya, Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah, karena menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan. Hanya ya ingin menantang Tuhannya Nabi Musa, yaitu Gusti Allah. Sebulan surat 28:38 ini Fir'aun 28:38. Al-Qasas itu cerita cinta. Alhamdulillah syaitan rajim. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hama 'ala tin. Ada kata tin, ya, ada tin. Faj'alni sarhal 'ali at-tali'u ila Musa wa inni adilluhu minal kadhibin. Wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, ya ayyuhal malak, wahai tokoh masyarakat semuanya. Jadi panggil, ini saya perlihatkan. Ma'alim lakum minal ilahi, itu aku tahu dari Tuhan selain aku. Aku tidak tahu dari Tuhan selain aku tuh Tuhanmu semuanya. Aku tidak tahu Tuhan bagimu selain aku. Jadi nyatakan bahwa Fir'aun itu Tuhan ini. Lihatnya. Kemudian Fa'aukid, Allah dari itu nyalakanlah untukku li ya Haman. Wahai Haman, itu adalah wakilnya ataupun pesuruhnya. Atas tim, alat tim. Tim itu dinyalakan kalau orang zaman dahulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam perang-perang itu kan dinyalakan. Jadi bisa melihat itu kan bola-bola api, ya. Bola-bola api dipelantingkan, dilemparkan. Kalau sekarang ya sudah ada bom atau meriam kayak gitu. Kalau zaman dahulu ya melemparkan bola-bola api. Nah itu dia melemparkan tim
bola-bola api. Apa? Untuk mengancam. Ya kan? Waj'alni sorhan. Lalu jadikanlah untukku menara untuk mercusuar. Ya, Fir'aun mendirikan bangunan yang tinggi, terus kemudian dipelantikkan membuat tim itu ke atas. Untuk apa? Melawan Tuhan ini loh. Memang ingin menantang Tuhan Nabi Musa. Dia dia perlihatkan kepada seluruh masyarakat al-malak, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya itu untuk katakan bahwa saya Tuhannya, ini loh saya bisa buat mercusuar yang tinggi pada zamannya peradabannya, kemudian dilemparkannya tim. Jadi di sini Al-Quran menyatakan tim itu adalah sesuatu yang terbang, meluncur dan membara. Paham ya ibu-ibu sekalian? Ini adalah mengatakan bahwa manusia dari tim tentunya adalah sesuatu seperti meteor. Jadi Nabi Adam dan Nabi Isa itu diturunkan atau dipindahkan, bahasa Arabnya itu tawafa, dipindahkan secara sempurna, secara fisik dan rohnya. Al-Mutawafa itu adalah dipindahkan. Kalau almarhum itu yang dirahmati. Jadi kalau al-mayyit itu berarti sudah meninggal. Kematian ada al-maut. Jadi kita harus paham tentang bahasa Arab. Jadi pengertian tim itu sendiri nanti ini dilihat lagi ya satu persatu bahwa tim itu adalah bukan diartikan tanah, seharusnya adalah sesuatu yang membara atau seperti meteor. Jadi memang bahwa Nabi Adam surat 17. Nah ini kemudian kita buka surat 17:61 Pak. Nabi Adam dari tim. Ini Adam. Tadi yang Nabi Isa, Nabi Adam. (17:61). Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa qala asjudu liman khalaqta tina. Ada kata tin ya, di akhir ayat. Dan ketika kami katakan pada malaikat, sujudlah kepada Adam. Bukan sujud seperti kita sujudnya kepada Allah, tetapi untuk kalau sujudnya samawat dan arti bagaimana? Kita bertasbih dan sujud alam sementara ya. Kalau malaikat tidak kuasa Allah. Jadi malaikat atau semuanya yang ciptaan Allah itu pun kepada Adam, kecuali iblis. Iblis itu adalah sebangsa jin, Pak Ibu sekalian. Olah asjudu liman khalaqatina. Iblis tidak mau untuk sujud kepada Olah asjudu liman khalaqatina. Iblis berkata,
Apakah saya ingin sujud patuh tunduk yang kau bagi siapa yang kau ciptakan? Kholaqo itu adalah beda ya. Kholaqo dulunya tidak ada, jadi ada. Ya, secara tina berbentuk tim. Kita artikan terus saja. Tetapi dalam ayat 28 38, 51, 33, 34, kemudian 3 garis 49 nyatakan bahwa tim adalah sesuatu yang muncul. Jadi Nabi Adam itu diturunkan ke bumi dalam bentuk ya seperti halnya meteor. Kalau ada seperti bentuk meteor, seperti halnya waktu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad surah 17 garis 1. Kita lihat aja surat 17 garis 1 ya. Di surat Al-Isra juga sama. Di surat yang sama 17 61, kemudian surat 17 yang sama, coba kita lihat. Kita lihat surat 17 ya. Kalau Nabi Muhammad waktu Isra itu juga dalam berkah, ya, dalam lingkup dia berkahi Allah. Meluncur Pak. Itu dengan izin Allah. Ini Nabi Muhammad ya. Tentang Isra Mi'raj kita di luar ini ya. 117 dan 1. Itu ilmunya Allah sudah dijelaskan di sini tentang Isra Mi'raj atau dipindahkan Nabi Adam dari planet Muntaha ke planet Bumi. Itu seperti halnya 17 dan 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci kalau diartikan biasanya. Subhanallah. Ya, maha menggerakkan. Sabbihu itu maha menggerakkan. Jadi semuanya itu ada atas pergerakan Allah, atas izin Allah. Nabi Muhammad diisrokan itu atas izin Allah, atas yang menggerakkan Allah. Nabi Adam diturunkan dari jannah. Kita anggap jannah dulu. Tapi kan sudah terlanjur dia dari surga. Kalau gimana? Surga belum diciptakan, sudah ada. Tentunya di kebun yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang memperjalankan asra bi, yang di perbedakan asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Ya, pada suatu malam. Kalau malam tentunya itu kalau malam posisinya berarti menjauh dari matahari Pak, ke atas Pak. Kalau bicara atas dan bawah alam semesta raya ini harusnya matahari adalah yang paling bawah, kemudian yang pertama di atas matahari adalah Merkurius, kemudian Venus, baru bumi. Kemudian berlaku 6512 bahwa di atas sudah ada 7 samawat, yaitu mulai Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Kemudian nah, disinilah Allah menjelaskan bahwa asrobi atau Allah itu ya tawaffa, memindahkan secara fisik dan rohnya itu secara sempurna. Nabi Muhammad juga itu dari Masjidil Haram Mekah kemudian ke Masjid Aqsa. Aqsa itu yang sangat jauh sekali, jangan mungkin di planet bumi ini, di mana Allah memberkahi barokna haulahu. Jadi kalau Allah secara ini kita berimajinasi Nabi Muhammad itu di barokah di haulahu sekitarnya untuk diperjalankan sebagaimana Nabi Adam, Nabi Isa diperjalankan juga. Itu kan diberkahi, diberi keselamatan. Karena apa? Terjadi pergesekan di antara atmosfer planet-planet tersebut. Lalu kenapa diperjalankan? Limuriyahu min ayati, untuk apa? Memperlihatkan kekuasaan Allah. Kekuasaan apa? Yaitu dengan surat
Al-Baqarah 255 ya. Kursius samawati wal ardh. Kursi kekuasaan, bukan kursi seperti ini. Kursinya adalah samawati wal ardh, jagat raya tanpa batas. Nah, kalau misalkan batasannya alam semesta ya sampai entah. Kursius samawati, kalau kita cuma baca toh nggak akan paham. Dibaca, dihafalkan, nggak paham. Sama ayat kursi tersebut. Linurikin ayat ini. Yang ngapain kok bisa ketemu pada orang yang sudah meninggal, nabi-nabi yang terdahulu? Itu kan tidak masuk akal. Ketemu yang surga atau di neraka, itu tidak masuk akal. Kalau neraka surga juga belum diciptakan. Jadi manusia itu berakal, beragama itu juga dengan akal, dengan logika. Tidak mungkin beragama itu tidak dengan akal. Kalau agama tidak berakal, tidak berlogika, itu ya bukan agama, mohon maaf. Nah, Adam itu juga dari tim, tentunya Adam dan Isa sama. Di arti tim, jangan diartikan tanah ya, tapi sesuatu yang luncur. Kemudian tentang tim juga yang lainnya. Nah, kalau penciptaan manusia pertama di alam semesta raya itu dalam surat 32 garis miring 7. Manusia pertama ya, 32 garis miring 7. Manusia pertama di jagat raya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalqal insani bi. Ada istilahnya tim di akhir ayat. Dialah Allah yang membaguskan tiap sesuatu ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya. Manusia diciptakan dengan sempurna. Wabadal khalqal insan, dan dia memulai pertama menciptakan manusia itu dari tim, dari meteor atau sesuatu yang meluncur. Atau tadi sudah dalam 349 Isa diberikan mukjizat oleh Allah, diperlihatkan dan pada umat Bani Israel pada zaman Nabi Isa seperti itu burung. Allah turunkan burung seperti meteor, ciptakan tahu-tahu jadi burung, Pak. Bikinlah dengan ilmu Allah, izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan malaikat-malaikat Allah. Bukan seperti halnya Nabi Adam diciptakan dari tanah liat terus berbentuk jadi manusia seperti itu, tapi proses, Pak. Manusia pertama juga sama, tetapi ini langsung loncat dan arti nafus ya. Bedanya Nabi Adam dengan manusia pertama ya. Kalau Nabi Adam itu sama dengan Isa, di mana Nabi Isa tidak mempunyai bapak. Nabi Adam juga sama. Tetapi waktu diturunkan ke bumi, yaitu tadi meluncur seperti meteor. Bagaimana Nabi Muhammad itu kan diisrokan dan diirojkan dengan seperti halnya meteor, Pak. Nanti akan terjadi dengan peradaban manusia yang akan datang. Akan terjadi apa? Perkembangan teknologi, menciptakan alat angkutan super besar
yang seperti meteor juga kecepatannya Pak. Ya seperti mungkin piring terbang seperti itu. Tapi Allah sudah menjelaskan seperti ini. Ini logis, bukan seperti mak berduduk sulapan bin salabin jadi Nabi Adam, bukan seperti itu. Nah, manusia pertama itu tersebut, ini kalau Nabi Adam ya. Nabi Adam kita jelaskan adalah manusia pertama bukan di Jagat Raya, tetapi di planet Bumi yang kebetulan dilahirkan di planet Muntaha. Tersebut dalam surat 4 dan 1. Coba kita lihat ayatnya agak panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yunas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwa alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, seluruh manusia, insyaAllah, takutlah, ingatlah pada Tuhan yang telah menciptakan kamu yang dulu tidak ada jadi ada dari nafsin wahidah. Ada nafsun, kata-kata nafsun ya. Tetapi nafsun di sini berbentuk apa? Mudzakkar, tapi wahidah mengidentifikasikan bahwa dia adalah mu'annas, wanita Pak. Jadi manusia pertama itu adalah wanita. Karena ada istilah nafsu wahidah, nafsu wahidah. Kemudian mengidentifikasi dengan nafsu atau diri itu dari seorang perempuan. Wa khalaqa minha zawjaha. Untuk diperjelas lagi, dia ciptakan darinya minha. Berarti kan apa? Bentuknya wanita, panas juga. Minha. Kemudian tambah lagi zawjaha. Ha itu menunjukkan wanita. Penciptaan manusia pertama itu di Jagat Raya itu adalah wanita Pak. Jadi jelas di sini bahwa Allah menunjukkan bahwa kalau misalkan ditanya ini ayat dulu atau telur dulu, kalau ayat, kalau menurut ayat ini tentunya ayat dulu Pak ya, ayat betina, bukan telur dulu. Allah yang ciptakan. Nah, telur gimana? Siapa yang mengerami telur? Ini jawabannya kalau saya ya ayat dulu, ayat betina. Nah, kemudian diperjelas contohnya itu surat 7 1 18. Ya, 7 1 18. Sini aja Pak. 7 1 18 1 90 lah. Ayat ini tidak panjang-panjang tapi perlu detailnya biar agak mudah ya untuk dipahami. Al-A'raf 7 1 18.
diperjelas ya. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi khalaqa min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha yaskuna ilaiha. Walama tahusyaha hanat hamlan khafifan apa rabbi walama aqlat ja'alallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Dialah Allah yang menciptakan yang dulunya tidak ada jadi ada, yang dulunya kosong jadi ada. Dari diri yang satu ada sama ya, nafsin wahidah. Jadi bentuknya apa? Panas. Wajramin berarti panas, wanita. Zaujaha juga menunjukkan di pasangannya yang perempuan. Minha dari perempuan, pasangannya perempuan apa? Suami. Jadi Allah ciptakan yang dulunya kosong atau kematian abadi, kita ingat dari kematian abadi atau kekosongan atau alma. Kemudian jadi ada penciptaan alam semesta raya ini dari kosong jadi ada, setelah alam semesta raya ini ada, kemudian diturunkannya 32 dan 7 dalam bentuk meteor, Pak. Terjadilah manusia pertama yaitu perempuan. Di planet, kebetulan kalau jagat raya ini satu solar system yaitu di Muntaha ya, yang paling terakhir Muntaha itu adalah nenek moyangnya Nabi Adam, perempuan. Kebetulan Nabi Adam di planet Muntaha dulu, bukan di surga. Nah, ini dalam surat 7 189 kan tidak sama dengan surat 14 ini satu. Cuma ini bukan Nabi Adam yang surat 7 189. Lepas dari satu, tentunya Nabi Adam yang dulunya dari seorang perempuan melahirkan seperti halnya Maria melahirkan Nabi Isa, udah diturunkan di planet di bawah bumi, entah di Venus, entah di Merkurius yang masih misteri. Karena apa? Seperti Nabi Adam, ya, Nabi Isa seperti Nabi Adam diturunkan dari Muntaha ke planet bumi. Jadi istilah zaujaha dan minha itu belum terjelaskan dengan, kalau misalkan diterjemahkan umumnya kan istrinya. Karena apa? Sudah terdoktrin. Untuk kita semuanya Nabi Muhammad, Nabi Adam itu diciptakan pertama kali. Karena doktrin dari Babel, Pak. Istrinya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Dan kalau misalkan seperti ini kan, coba kita yang lain ini saya potong-potong ya, 7 sampai 89. Ini saya baca seluruhnya dulu kan. Walama taghsyah abat kaplan kopi kamarati. Kata dia pasangan itu yaitu suaminya menutupinya. Di anaknya itu ya menutupinya atau menghamilinya ibunya. Karena memang manusia pertama kan wanita, tidak ada pasangannya setelah itu kan, selain anaknya yang laki-laki. Walamat tahusyaha lagi
Hanya kepada siapa? Tahusyaha, pada ibunya, pada wanita tersebut yang di tangan pertama kali. Paham? Yang memahaminya seperti ini. Falamma tahusyaha hamalat hamlan. Ya. Hamilah dia ibunya atau pasangannya jauh jahat. Hamilah dia dari yang satu itu, yaitu si wanita itu, wanita tersebut hamlan khafifah, dengan kandungan atau hamil atau membawa sesuatu yang ringan, karena memang sudah diberi benih dari anak yang laki-laki tersebut. Famar bihi, maka berlalulah dia dengannya. Ya, sudah berlalu dengan ibu dan anak tersebut setelah pernikahan tersebut. Kalau ta'akulat da'awah, maka ketika telah memberat kandungannya, dakwah keduanya itu berdoa pada Allah. Rabbana lain ataitana sholihan, menyuruh Allah, Tuhan mereka, yaitu untuk sekiranya Engkau berikan kami ataitana sholihan, anak yang soleh. Kata benar, setelah kami berdua itu menjadi orang yang bersyukur dan baik. Ayat selanjutnya 790. Falaqqa huma. Nah, setelah diberikan keduanya itu, seorang wanita dan anak lelakinya setelah menikah itu ya, anak yang soleh, ja'ala lahu, dia jadikan untuknya, hanya kepada Allah, jadikan anak tersebut syuraka, serikatan, lupa dengan Allah, menserikatkan Allah, melanggar hukum Allah. Fima atahuma, dengan apa yang benar itu. Ya, pokoknya lupa dengan janjinya setelah minta pada Allah, saya diberi anak yang soleh, tapi tidak syukuri. Apa artinya Nabi Adam? Tidak, tentunya adalah nenek moyang Nabi Adam, manusia pertama di jagat raya ataupun di planet bumi ini, maksudnya di solar system. Jadi satu solar system itu Bapak Ibu saya itu muntaha itu terpikir, intahaya tahi, finishnya itu adalah planet baru. Tapi disebut muntaha. Ya. Nah ini juga sama nih untuk menjelaskan surat 491 7189 itu juga di surat 39 garis 6. Ini sama 396 garis 6 maaf ya 396 Al-Imran. Al-Imran. Kita bicara tentang pencipta alam semesta raya dan manusia pertama di jagat raya ataupun di solar system kita, tata surya kita ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim, ayatnya panjang. Khalaqa min nafsin wahidah, tsumma ja'ala minha zawjaha. Ya, biar saya tuh kerja itu kan biar jelas ya. Itu bukan suami, pasang istri. Kalau saya nyebutnya kalau kombinasi wahidin cuma jalamin minhu ya, itu berarti laki-laki yang pertama. Jadi redaksinya Allah menyebutkan min nafsin wahidatin,
cuma jalanin zaujaha, masih ditulis istri. Ya karena terdoktrin kita semuanya bahwa manusia pertama itu ada. Ya, dia Allah menciptakan, mengkreat yang dulunya kamu tidak ada, kosong, cuma adanya alma atau hidrogen atau kematian yang abadi. Kemudian dari satu yang wahidah muannas wanita, kemudian jadikan dari hanya ini adalah wanita tersebut anaknya jadi suaminya atau pasangannya, zaujaha, yang jelas. Jadi kita bicara ya tidak ada terjadi kontroversi tentang pencipta alam manusia pertama, ya ini ayat-ayatnya. Wa anzala lakum minal an'ami samaniyah. Kemudian dia turunkan bersamanya dari planet Muntaha ke planet Bumi itu al-an'am 8 pasang. Jadi 8 pasang itu bisa dari di ayat yang lain itu 2 dari bangsa ayam, 2 dari bangsa kambing. Ya, bisa enggak ayam, bebek, angsa, dan bangsa kambing ini bisa dari sapi, kerbau, ya yang bisa dimakan al-an'am ya, bukan hewan buruan ya Pak. Al-an'am itu adalah hewan peliharaan. Jadi memang diturunkan bersama dengan Nabi Adam, Nabi Isa itu dengan al-an'am, seperti halnya ini. Ya, lu pepet min buteni umatikum khalaqam min ba'di khalqin fi dhulumatis salas. Ini dia ciptakan kamu dalam perut ibumu khalqam min ba'di khalqin, khalqam min ba'di khalqin, ciptaan. Ya dalam kegelapan yang 3 ini ayat mutasyabihatnya tidak saya terangkan di sini. Ya, saya ingin menerangkan ini biar melebar. Dan itu Allah rabbukum lahu mulku. Itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya kerajaan. La ilaha illahu, tidak ada ilah Tuhan kecuali Dia. Fa'atna tusrofun. Kenapa kamu gak bisa dipalingkan? Jadi kalau istilah zaujaha ya harus kita jelas bahwa adalah pasangannya atau suaminya, bukan istrinya. Kalau terjemahan maaf, terjemahan tersebut kurang pas, tidak pas. Kalau diartikan itu akhirnya ketemunya ya manusia pertama Nabi Adam. Wanita tersebut tidak diterangkan dalam Al-Quran karena bisa terjadi di setiap planet atau di setiap, kita bicara jagat raya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita itu hidup di planet bumi. Kalau kita bicara masalah galaksi itu miliaran Pak. Satu galaksi Bima Sakti itu jadi juga miliaran tata surya. Satu tata surya itu dari beberapa planet. Bagaimana Allah bisa menciptakan tersebut? Misalkan ini galaksi Bima Sakti besar segini, terus buminya di mana? Kita di mana itu Pak? Ini misalkan Bima Sakti satu ruangan ini, planet bumi di mana? Terus dari terus kalau kosong semuanya diciptakan itu kosong ya planet-planet tersebut. Ya berarti abas ataupun muspro ya sia-sia jadinya.
Jenengan misalnya Pak Mahmud punya anak dibangun atau punya rumah banyak, beli rumah banyak, terus kemudian nggak diisi, nggak ditempati, ya rusak Pak. Rumah kita punya, udah nggak dikontrakan atau nggak ditinggal, nggak ada rohnya, rusak Pak. Termasuk juga planet-planet tersebut. Karena manusia sebagai khalifah, khalifah itu apa? Bukan hanya pemimpin, tapi pemelihara planet tersebut. Planet ini kalau tidak ada manusia rusak Pak. Dan manusia juga dia akan merusaknya. Yang memelihara dan merusaknya, gak manusia Pak. Makanya di situ adalah antara yang boleh, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu boleh. Ada yang orangnya adil, yang menempatkan sesuatu yang bijak dan adil. Itulah adalah yang surga dan neraka. Kemudian kembali lagi, kalau misalkan ada istilah zauju, ada Pak di surat 2 tapi ayatnya panjang. Ada istilah zauju. Coba kita bandingkan terjemahannya. Tadi kalau diartikan istri, sekarang di surat 2 Coba. Dasar jauh-jauh surat Al-Baqarah. Ada istilah zaujuhu, bukan zaujuha ya. Ini kan tentang Bebalbil, Harun dan Marun dan Sulaiman. Watabau matabik syaitin ada belum Sulaiman. Wa makafar Sulaiman walakinna syaitin kafaru yu'allimuna as-sihha. Wa ma unzila 'alal malaikati bi Babila wa Harun. Wa ma yu'allimani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Fa ta'lamuna min huma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ada kata-kata zauju. Apa zauji? Karena ada huruf rusak yaitu min. Ada kata-kata zauji. Zauju. Diartikan apa Pak? Istrinya. Karena apa? Kalau ha berarti suami Pak. Pasangannya yang wanita itu berarti suami. Kalau ini istri. Benar. Tahu apa Pak sekalian? Berarti manusia pertama yang diciptakan adalah wanita. Ini saya jelaskan dengan diagram seperti ini yang biar jelas ya Pak. Ada lagi, ada surat 581. Ini saya kumpulkan 581. 581. Kayaknya agak pendek. Alhamdulillah. Alhamdulillah misalnya kemarin qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Oh, kalau yang ini tentang sama dengan tadi ya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah ketika berkata perempuan yang membantah kamu tentang suaminya. Coba diartikan apa? Diterjemahkan apa Bapak Ibu sekalian? Zawjiha. Suaminya kan? Harusnya konsisten terjemahannya. Zawjuha suami bukan istri Pak. Di surat 58 dari surat 1 itu kan suami Pak. Iya terus benar. Di surat 4 dari surat 1 7189 sama 39 dari 6 harusnya suami bukan istri ya Bapak Ibu sekalian. Oke saya harusnya Pak.
terjemahannya. Bener nggak? Kita pakai terjemahan Jepang lah, sampai. Nggak usah terjemahan yang lain. Harusnya konsisten. Di surat 58-1 zaujuha itu artinya suami. Harusnya di surat 4-1 7189 surat 39-6 harusnya enggak suami, bukan istri. Paham? Ini mungkin tidak dibahas di majelis taklim yang lain, tapi saya ingin bedah. Kemudian surat 21 ini saya mohon maaf mengkoreksi dari terjemahan yang katanya prof atau ini ya. Dua 2190 surat Al-Anbiya. Al-Anbiya saja masih diartikan nabi-nabi ya. Alhamdulillah syaitan rajim fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Ya, 2190 sama 202 itu sama, ada kata-kata istilah zaujahu atau kalau ini kenapa zaujahu karena maf'ul ya, objek. Diartikan apa Bapak Ibu sekalian? Zaujahu atau zaujuhu? Benar istri. Ya kan? Istri, bukan suami. Karena pasangannya laki, buahnya kepada, domirnya kepada laki-laki. Kalau ini pasangannya wanita jadi suami, pasangannya laki-laki berarti istri. Ini saya ajarkan untuk Bapak Ibu sekalian tentang masalah bahasa Arab dan sangat mudah untuk menerjemahkan, sangat mudah. Jadi kita dari sini aja sudah menjelaskan ayat Al-Quran bahwa manusia pertama adalah wanita. Di mana prosesnya? Ya seperti tadi, meteor yang berdingin. Ya seperti halnya Allah mencatat dibuktikan surat 3-9 seekor burung. Yang meluncur. Kemudian istilah turok yang terakhir, karena memang saya awali dari ini turok 359 bahwa Nabi Adam dan Nabi Isa dari turok. Kalau diartikan tadi tik itu sari tanah, apa bedanya dengan turok? Ya. Coba kita lihat surat yang lainnya, selain 359, kan ayat yang lain 30, 20. Ini satu persatu dari sebetulnya banyak sekali 30, 20. Selain ini ya 359 ya. Ayatnya banyak. Auzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi anna khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tashirun. Dan dari ayat-ayatnya bahwa dia telah menciptakan kamu dari turab. Saat ingat turab dulu. Bapak Ibu sekalian bahwa turab itu sebetulnya adalah dari apa yang kita makan, Pak. Yaitu apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuhnya dari mana? Dari sari mati.
tanah. Jadi Nabi Adam dan Nabi Isa itu diciptakan dari turab apa yang dimakan dari ibunya. Berbeda dengan manusia pertama surat 32 dan 7, itu dari prosesnya seperti meteor. Seperti halnya burung nanti diciptakan, diperlihatkan oleh Nabi Isa dan kaumnya. Dari burung yang pertama, ciptaannya seperti itu. Jadi Nabi Adam dan Nabi Isa itu mempunyai ibu yang tentunya tidak punya dampak partogenesis. Paham ya? Jadi bahwa istilah itu adalah saripati tanah. Kalau saya sebutkan saripati tanah. Nafsu dari diri pribadi atau seseorang, bisa laki atau perempuan. Klotin itu adalah dari sesuatu yang meluncur atau meteor. Sebulan demikian. 30-20 tentang kita semuanya dari Roh. Ayat yang lainnya banyak. Ya, 22 verse 5, coba kita. Ayatnya nggak panjang-panjang, tapi kita harus baca satu persatu. Ayatnya banyak. Al-Hajj garis miring 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah, mukhallaqah wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum. Wa nufirru fil arham ma nasya'u ila ajalin musamma, tsumma nukhrijukum tiflan, tsumma litablughu ashuddakum. Wa minkum man yatawaffa minkum ma yuraddu ila ardhil umr likay la ya'lama min ba'di 'ilmin syai'an. Wa ta'al ardah hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wahai manusia, ini semuanya manusia agar ingat pada Allah. Untuk jika kamu dalam keraguan minal ba'si, dari kebangkitan nanti di akhirat, nanti kita semuanya akan dimatikan ya, dari kehancuran total juga kalau alam semesta raya. Nah, mas ragu-ragu tentang kebangkitan setelah kematian kita nanti dalam kubur. Allah sudah sebut ayat ini surat 22 ayat 5. Inna khalaqnakum min turab, dari saripati tanah yang dimakan oleh ibu kita. Jadi Nabi Adam dan Nabi Isa itu juga dari ibunya sama, cuma dipindahkan dari planet ke planet yang lain. Untuk apa? Untuk mengisi menjadi khalifah di planet-planet tersebut. Manusia pertama di planet bumi adalah Nabi Adam. Ya Allah tidak terang di planet-planet yang lain, tapi kita hidup kebetulan di planet bumi. Petunjuknya Al-Quran yang musaddiq dengan Taurat dan Injil, kan gampang, enak. Inna khalaqnakum min turab, kemudian nutfah, dari turab itu yang kita makan seorang laki-laki menjadi nutfah, sperma. Setelah sperma itu ya bertemu dengan ovum, ya jadilah alaqah, sesuatu yang menempel. Al-alaq, surat al-alaq itu kan juga ciptaan manusia juga.
kalau kuping alat yang menempel. Nah, kalau yang sudah tahu itu kan paham, meneliti itu kan para dokter seperti Dr. Magda, Dr. Puspa. Allah sudah jelaskan ini jauh-jauh hari 1400 tahun yang atau 14 abad yang lalu. Summa min mudghah, kemudian dari segumpal darah, terus ya darah atau daging yang masih belum jadi. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Jelaskan ada jadi yang tidak jadi. Jadi yang tidak jadi yang berarti kan ya tidak jadi ya keluar. Ikuti menstruasi jadi. Untuk apa? 5 bayi lapis. Dari apa ayat-ayatnya? Allah. Ini semuanya. Kemudian wadukiru dan kami hororkan, kami putuskan ujungnya bil arham. Arham. Kenapa disebut rahim? Karena adalah tempat kasih sayang Allah adalah di perut ibu. Kalau tidak dengan kasih sayang Allah tidak akan bisa loh Pak hidup tuh. Seorang bayi dalam perut ibu tuh, bagaimana bisa? Kalau kita kan sebagai orang yang biasa kita bisa bernafas. Dan ini dalam perut ibu itu kan bisa hidup, bisa bernafas, hidup, berkembang menjadi suatu seorang bayi. Itu makanya disebut al-arham, rahmah ya Allah. Baik nasib ila ajalin musnah pada ketetapan ataupun ketentuan yang sudah ditentukan. Semakin cukup lah. Kemudian setelah keluar jadi tiflun ataupun jadi seorang bayi atau seorang ya balita bawah 5 tahun, 3 tahun, anak kecil. Lupa kita perlu asyuddakum dan agar kamu sampai syuddah kedewasaanmu balikmu. Waminkum yatafa waminkum mayyarun ila aradil umur. Dan dari kamu ada yang diwafatkan, dipindahkan. Tawaf itu kan dipindahkan. Jadi ayat yang lain di surat Al-Imran kalau misalnya. Nah bisa kan diwafatkan, bukan dimatikan, tapi dipindahkan. Wafat warofi'u ka ilayya. Nah terjadinya Nabi Isa itu diangkat sebagaimana Nabi Muhammad dan Nabi diangkat tapi dari bumi tapi ke planet yang lain yang di bawah bumi. Ini mutawafika warofi'u ilayya wa mutahhiruka. Jadi kemudian wa minkum mayyuradu ila ardil umur, dan dari apa dan kembali pada umur ardil umur yang buku, jadi umur yang sudah pikun. Kalau udah pengen pikun ya ngaji Pak, ngaji Quran terus Pak. Ustadz itu yang paling tua, paling sepuh di sekitaran kita itu udah pikun Pak. Karena apa? Sering kumpul, sering ngaji, sering mengeluarkan ilmunya. Kalau jenengan di rumah saja, tidak apa-apa lah. Ngaji pakai online, YouTube. Mager, malas berat. Cepat ikut Pak. Tidak pengen kumpul-kumpul dengan kita semuanya. Mager gitu, kalau enggak ya akhirnya Allah mengambil ardali umur. Jadi umurnya buku, pikun, ilmunya hilang. Dikala ya lama kembali ilmu syai'ah. Itu tidak mengetahui sudah dia berilmu, ilmunya hilang. Hanya kalau punya ilmu, walaupun sudah mungkin kalau ada yang profesor, doktor ya, tidak ngajar, ilmunya hilang Pak. Karena walaupun sampai sepuh, terus tahu-tahu pensiun, terus tidak mau ngajar lagi, ilmunya hilang Pak. Ikut lagi Pak. Walaupun sudah profesor, doktor. Ya kalau punya ilmu disebarkan.
sampaikan. Wa tarul arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma. Dan kalau lihat bumi itu tandus dulunya. Ini perumpamaan. Dulunya itu bumi itu tandus, mati, kering. Kemudian setelah diberikan Allah anzala, diturunkan Allah itu alma, air, iktasat wa robban, ya, dia bergerak dan subur, tumbuh, robban ambatan dan menumbuhkan setiap pasangan menangkan. Dan seperti halnya demikian manusia juga demikian, karena manusia itu sudah hampir semuanya 75-90% itu kan dari kita air. Kita yang dibutuhkan air putih ini Pak yang sehat, bukan air yang banyak campuran kimiawinya. Ya, seperti itulah. Jadi kalau ingin bumi itu tidak tandus ya, dia tidak kering rotak ya, disediakan. Jadi saya kembali lagi bahwa istilah turab itu tadi Adam dan Isa adalah dari sari mati tanah, yang mana diturunkannya bumi itu dengan air dan tumbuh tanaman-tanaman, buah-buahan yang kita makan dari padi-padian, beras, singkong, apapun, sayuran, itu semuanya bisa dimakan. Jadi sari mati tanah semuanya, dan kita pun jadi nanti akan mati jadi tanah. Jadi turab lagi, kita akan jadi turab juga. Ini surat 12 garis 5. Coba kita lihat yang lain juga ada surat 18:37. Ini penciptaan manusia ya Pak ya. Audzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ayatnya pendek. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu kafarta billazi khalaqakum min turab tsumma min nutfah tsumma sawwaka rajula. Berkata padanya sahabatnya, temannya yang mengikutinya, dengan berhubungan dengan seseorang yang punya sahabat. Sahabat yang mengikuti tentang pertamaannya tersebut. Kafarta, ini kan dia mengatakan, apa kafirkah kamu? Kafarta, bila dikolah, apa kamu akan kafir yang menciptakan kamu? Min turab, dulunya kamu itu dari turab, dari sari mati tanah. Kemudian dari nutfah, dari air mani tersebut. Kemudian sawah kemudian kamu jadi seorang laki-laki. Ini kan menjelaskan bahwa kita semuanya itu dari turab, beda dengan manusia pertama. Nah, tadi saya sebutkan surat 3:12 itu manusia pertama. Slide 18:37 ini 18:37 ini. Sebetulnya turab masih banyak ya, tapi ini saya ambil beberapa ayat saja. Sudah surat 35 dari 11. Saya ambil dari beberapa ayat yang kata-kata kholaqo min turab ya. Nah, ambil ayat-ayat sebenarnya kata turab itu banyak sekali. Di ayat bertebaran banyak sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu dari turab, yaitu sari-sari mati tanah.
Sema min nutfah. Sama dengan tadi yang surat 322 garis 5. Terus 35 garis 11. 18 garis 7. 315 sama surat Fatih. Dari turab, kemudian yang kita makan menjadi nutfah, sperma. Summa ja'ala lakum azwajan. Kemudian kamu berpasang-pasangan. Setelah lahir terus berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi. Dan nilai yang diambilkan dari perempuan atau yang dibawa oleh perempuan itu atau yang diambilkan dari perempuan dan tidak pula wala tad'u dari yang dilahirkan semuanya illa bi'ilmihi, kecuali dengan izin dan ilmunya Allah, kuasa Allah. Semua dengan ilmunya Allah. Haknya itu berada pada Allah. Wa ma yu'ammar min mu'ammarin wala yuqas min umrin. Dan tidaklah yang diberi umur, yu'ammar, yang diberi umur untuk kita sekalian, min mu'ammarin, dari dia menjalani di dalam umurnya itu wala yuqas, dan telah dikurangi min umri, dari umurnya, sudah ditetapkan umurnya ya, illa di kitab, dalam ketetapannya. Jadi dengan semuanya itu sudah ada ketetapannya. Mau nanti detik ini saya mati, jenengan keluar dipanggil Allah bisa saja, tidak dipanjangkan dan tidak dipendekkan, sudah ditetapkan. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tinggal kita semuanya siap-siap diri dengan basariu, yaitu 3133, yaitu secepatnya kembali pada tatanan hukum Allah. Ya, ini bicara tentang turab. Masih tentang kholaqah min turab ya. Saya ambil kalimatnya kholaqah min turab. Surat 40. Surat Al-Mu'min atau Ghafir ya. Ada yang mengatakan Mu'min. 40-67. Ini kata-kata kholaqah min turab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tiflan, tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu syuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qabl, litablughu ajalan bersama walallakum ta'lamun. Ini contoh hampir mirip dengan surat 22 garis miring 5 ya. Ya Pak ya. 40-67 jangan 2 garis miring. Jadi karena ciptaan manusia itu dari pertama min turab, menutfah, ya, kemudian min 'alaqah, kemudian yukhrijukum tiflan, summa asyud dakum, kita belum asyudakum. Kita ada terap-terapannya. Benar? Jadi syuyuh itu jamak dari syekh. Kalau di universitas itu syekh itu profesor. Syekh al-ustaz. Itu syekh itu kan artinya sudah paling tua. Guru besar kalau di akademisi, kalau di Arab itu asyekh, ya syekh itu profesor. Ya, paling
seks paling tua dalam ilmunya. Syuyukha. Waktu itu maju tahu setelah seks, ya wes meninggal, tinggal satu dan tumbuh meninggal. Al-Mutawafa, titelnya itu setelah profesor atau syekh itu Al-Mutawafa. Tinggal tunggu. Jadi kamu ada yang wafat sebelumnya, ada yang sebelum kamu dengan ada yang sudah meninggal. Tapi dari semuanya sudah ditetapkan aja besar maksudnya ditetapkan ajar dengan semuanya saya itu sudah ditetapkan. Wala tetap ilmu dan kamu sekalian mau berpikir. Dari sini semuanya mungkin masih banyak ya yang perlu didiskusikan. Kalau mungkin ingin diskusi silakan. Tapi saya tutup dulu ya. Mohon maaf kalau dari yang saya sampaikan tidak atau kurang berkenan karena banyak ayat-ayat saya sampaikan. Untuk apa? Untuk memperjelas. Ya, mungkin masih ada yang kurang, nanti bisa kita diskusikan. Saya mohon maaf. Aku lihat atas tahun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.